Selamat pagi Pak Daniel, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik beauty dan kelompok kami mengambil contohnya yaitu Something. Something adalah merek beauty care lokal yang sudah memiliki izin BPOM, dirilis pada tahun 2019. Something menjadi salah satu beauty brand lokal yang berhasil mencuri perhatian para beauty enthusiast di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai alasan kami memilih topik beauty atau skincare. Yang pertama, karena kesadaran masyarakat mengenai beauty saat ini meningkat, sehingga topik beauty atau skincare ini menjadi salah satu topik yang menarik untuk dibahas. Kedua, pentingnya skincare awareness di usia remaja untuk menghindari berbagai gangguan atau permasalahan kesehatan kulit wajah. Yang ketiga, tren merawat kulit wajah dengan berbagai macam produk skincare, khususnya brand lokal, saat ini terus mengalami perkembangan. Dan yang terakhir adalah banyaknya kampanye pemasaran produk skincare yang menarik perhatian anggota kelompok kami. Berikutnya adalah alasan kami memilih merek Something. Yang pertama, Something adalah salah satu merek dari beauty brand Indonesia. Belakangan ini, beauty brand Indonesia sedang berkembang cukup pesat. Ada banyak brand beauty lokal yang muncul sehingga memberikan kami banyak pilihan juga. Dari berbagai brand yang ada, kami melakukan eliminasi di mana kata beauty akan lebih terjelaskan jika suatu brand memiliki produk makeup dan juga skincare. Sehingga Something menjadi salah satu pilihan kami, walaupun dalam kampanye ini kami memfokuskan pada skincare-nya. Lalu yang kedua, penyampaian konten Something yang menarik. Bisa dilihat dari visualisasi konten yang menarik yang menggunakan warna terang, tetapi juga masih enak dilihat dan juga menarik perhatian, di mana warna terang ini juga akan menggambarkan energi anak muda. Lalu yang ketiga, Something dapat memanfaatkan medianya dengan baik. Kita bisa melihat ini dengan membandingkan isi konten yang ada di Instagram dan juga TikTok. Jika diperhatikan, kedua media sosial ini memiliki tipe konten yang mirip, namun cara penyampaiannya berbeda, menyesuaikan karakteristik platform. Misalnya, di Instagram, video-video yang ada dibuat lebih profesional, terutama dari segi editing, sedangkan di TikTok lebih ke arah friendly dan sederhana, tetapi masih enak dilihat. Selanjutnya, ada digital campaign. Tema kampanye kami adalah kebaikan akan selalu diingat. Kampanye yang pertama, Something in Mind. Kampanye ini berisikan keinginan Something agar selalu diingat di segala kondisi kulit. Dengan kata lain, apapun masalah atau kondisi kulit yang sedang dihadapi oleh para konsumen, Something mempunyai solusi yang dapat ditawarkan untuk konsumen tersebut. Yang kedua, ada Do Something Good. Kampanye ini ditunjukkan untuk mengajak konsumen melakukan kebaikan. Kebaikan tersebut dapat dilakukan untuk orang lain, masyarakat, lingkungan, dan tidak lupa untuk diri sendiri dengan cara merawat diri dengan baik menggunakan produk Something. Yang selanjutnya itu alasan dan tujuan milih kampanye tersebut. Untuk yang Something in Mind, alasan yang pertama meningkatkan brand awareness. Brand awareness sangat penting bagi bisnis apapun karena hal tersebut dapat mempengaruhi konsumen membeli produk atau layanan jasa untuk pertama kalinya. Selain itu, brand awareness juga dapat membuat konsumen terus melakukan pembelian. Brand awareness biasa digunakan sebagai alat ukur kinerja sebuah merek. Alasan yang kedua yaitu mempertahankan pelanggan tetap. Dengan meningkatnya brand awareness, maka akan semakin banyak audiens yang mengingat brand Something. Dengan kampanye yang memfokuskan pada diferensiasi produk Something, kami berharap Something bisa merangkul konsumen agar terus menjadi pelanggan tetap. Yang kedua adalah alasan dan tujuan kami dalam memilih kampanye Do Something Good. Yang pertama karena untuk membangun brand image. Citra brand merupakan salah satu hal yang penting yang perlu dibangun karena citra brand ini akan mempengaruhi banyak hal, termasuk peningkatan profit perusahaan. Oleh karena itu, kami harus membangun citra brand yang berkualitas di mata konsumen. Dengan demikian, kami memutuskan untuk membuat suatu konten kampanye yang dapat membantu dalam membangun citra brand sekaligus dapat memenuhi tanggung jawab sosial dari brand Something itu sendiri. Yang kedua, kami mengajak para audiens untuk melakukan kebaikan. Kampanye ini ditujukan untuk mengajak konsumen melakukan kebaikan, di mana kebaikan tersebut tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri, lingkungan, dan alam yang berada di sekitar kita. Seperti yang sudah saya sampaikan di poin sebelumnya, kampanye ini ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab sosial brand. Dan salah satu cara yang akan digunakan adalah dengan berkolaborasi dengan Lindungi Hutan untuk mendukung program peduli lingkungan dan juga alam.
Berikutnya ada sasaran dari kampanye yang kami buat. Dari segi geografis, sasaran kami tentu masyarakat Indonesia. Lalu dari segi psikografis, sasaran kami adalah masyarakat Indonesia dengan kelas sosial menengah. Lalu dari segi demografis adalah remaja berumur 13 hingga 20 tahun. Dan dari segi perilaku, yaitu orang yang ingin menjaga kesehatan kulit wajah. Selanjutnya, optimasi yang kami lakukan yang pertama ada ads. Ads yang dimaksud di sini tentu adalah ads dari masing-masing platform, yaitu Instagram dan TikTok. Dengan menggunakan ads ini, harapannya konten-konten yang ada bisa lebih tersebar dan meraih banyak konsumen di segala wilayah, terutama yang ada di Indonesia, serta menarik perhatian mereka untuk mengunjungi profil Something. Yang kedua yaitu ada interaktif konten. Membuat konten yang memungkinkan adanya interaksi dua arah antara something dan konsumen di media sosial. Contohnya konten kuis, konten challenge, dan sebagainya. Tujuan dari optimasi ini adalah supaya bisa menjadi lebih dekat dengan konsumen dan memahami konsumen lebih dalam terkait apa yang mereka butuhkan. Yang ketiga adalah educative content. Jadi di sini kita itu membuat konten edukasi seputar skincare. Tujuannya yaitu untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen, sekaligus mempertahankan audiens di masing-masing platform karena konten yang disajikan bervariasi. Hal ini membuat konsumen tidak bosan dengan konten-konten yang telah disajikan. Selanjutnya adalah indikator kinerja utama dari kampanye yang kami sudah buat, dari mana indikator ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, pertambahan followers pada akun Instagram maupun TikTok dengan bobot 15%. Lalu perkembangan hasil analytics di masing-masing medsos dengan bobot 45%. Lalu yang ketiga dan keempat adalah jumlah orang yang berpartisipasi baik pada konten giveaway maupun challenge, di mana masing-masing bobotnya adalah 20%. Masing-masing indikator memiliki jangka waktu 1 bulan, dari 1 November hingga 30 November. Lalu dari targetnya adalah pertambahan followers sebanyak 10.000 orang, hasil analytics yang bertumbuh 35%, dan jumlah partisipasi pada giveaway dan challenge masing-masing 2.000 orang. Selanjutnya ini adalah timeline yang kami buat. Kampanye dilaksanakan setiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu. Berdasarkan data yang diperoleh, hari-hari tersebut memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibanding hari lainnya. Seperti yang sudah dipaparkan, kampanye ini dibagi menjadi 2 tema, dengan tiap harinya memiliki subtemanya masing-masing. Misalnya, di hari pertama kampanye, Something in Mind, kita punya konten yang menjelaskan keseluruhan produk. Dan di hari kedua, pada tanggal 4 November, kita mulai breakdown produk berdasarkan fungsinya, seperti acne series, dual series, dan sebagainya. Kampanye Something in Mind berlangsung hingga tanggal 13 November yang ditutup dengan produk anti-aging. Selanjutnya, kampanye yang kedua yaitu Do Something Good dimulai pada tanggal 16 November, yaitu pada hari toleransi. Kami mengajak audiens untuk melakukan kebaikan bagi dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan hingga akhir bulan di tanggal 30 November. Berikut contoh mock-up post yang kita buat. Berikut ini adalah contoh mock-up video yang telah kami buat. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.